Film dimulai dengan Seidi yang sedang menyetir, ketika tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang. Di telepon, mereka membicarakan soal kematian seseorang yang mempengaruhi Seidi. Kematian orang itu menyebabkan Seidi merasa hidupnya sangat kesepian, jadi orang yang ditelepon menyuruh Seidi untuk coba membeli sebuah tanaman agar dia tidak sendirian di rumahnya. Seidi pun setuju dan menutup teleponnya. Adegan kemudian berpindah ke Cole, seorang petani yang sedang menjual tanaman-tanamannya di pasar. Cole baru saja diputuskan oleh pacarnya, dan teman-teman penjual lain di pasar itu berusaha menghibur dia. Mereka juga menyuruh Cole agar jangan terlalu obsesif terhadap pasangannya lain kali. Salah seorang penjual kemudian meminta tolong Cole untuk menjaga tempatnya sementara dia merokok sebentar. Tidak lama kemudian, terlihat Seidi sedang berbelanja di pasar itu, dan dia menghampiri tempat penjual tadi. Cole yang diminta tolong oleh temannya tadi pun menyambut Seidi. Seidi ingin membeli sebuah tanaman, tetapi dia menginginkan sebuah tanaman yang mudah dirawat. Ketika semua tawaran tanaman Cole tidak ada yang cocok dengan jadwal Seidi, Cole menawarkan tanaman plastik atau kaktus saja. Seidi sedikit tersinggung dan mereka jadi berdebat. Di saat itu, teman penjual Cole kembali dan langsung menjual tanaman yang Seidi mau kepada Seidi. Dia juga bilang kepada Cole bahwa dia melihat ada ketertarikan di antara Cole dan Seidi. Cole sedikit menyesal telah berdebat dengan Seidi dan datang menghampiri mobilnya. Ketika Cole mencoba mengajak Seidi keluar, Seidi awalnya hanya diam, membuat Cole malu. Ketika Cole sudah berjalan pergi, Seidi berubah pikiran dan memanggilnya kembali untuk pergi minum kopi. Cole dan Seidi pun berjalan bersama sambil mengobrol, menusuri beberapa tempat. Cole mengatakan bahwa mimpinya adalah menulis sebuah buku tentang sejarah tumbuhan-tumbuhan di dunia. Seidi menceritakan juga tentang pekerjaannya sebagai seorang penjual karya seni, jadi dia sering mendadak harus pergi ke suatu negara untuk membeli sebuah karya seni. Seidi dan Cole terlihat sangat menikmati waktu mereka bersama. Mereka melakukan banyak kegiatan bersama di hari itu, seperti berlomba naik tangga, pergi ke bar dan bernyanyi karaoke, dan ketika sudah tengah malam, mereka duduk di sebuah dermaga dan akhirnya pun berciuman. Mereka tetap berdua hingga pagi hari, dan Cole kemudian mengantar Seidi ke rumahnya. Saat tiba waktunya berpisah, mereka tampak masih ingin menghabiskan waktu bersama. Seidi pun membuka pintu dan mereka kemudian berpelukan dan berciuman. Cole dan Seidi kemudian menghabiskan siang dan sore mereka tidur bersama. Ketika Cole pulang, dia menceritakan ke keluarganya soal Seidi. Cole terlihat sangat suka kepada Seidi, tetapi keluarganya memperingati Cole agar jangan terlalu obsesif. Beberapa hari berlalu dan Seidi tidak membalas pesan yang Cole tinggalkan sama sekali. Cole masih berharap Seidi hanya sibuk, tetapi keluarganya semua sudah beranggapan bahwa Seidi tidak mau berhubungan lagi dengan Cole karena teks obsesif yang Cole tinggalkan tiap hari. Cole lalu teringat bahwa Seidi masih membawa alat asma yang dia titipkan, dan Cole menaruh chip pelacak pada alat itu supaya tidak hilang. Jadi Cole melacak letak alat asmanya dan menemukan bahwa Seidi sedang berada di London. Cole pun membulatkan tekadnya untuk pergi ke London dan memberi kejutan kepada Seidi, walaupun dia belum pernah ke luar negeri sebelumnya. Sekali lagi, keluarganya menyuruhnya untuk jangan pergi, lagi pula dia baru berkencan dengan Seidi sekali saja. Cole akhirnya bersikeras untuk tetap pergi ke London. Begitu sampai ke London, Cole langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh pelacak alat asmanya. Sampai di titik itu, Cole tiba-tiba dicegat beberapa orang menyeramkan. Cole yang ketakutan langsung diculik dan dibawa ke suatu tempat tersembunyi untuk diinterogasi. Mereka mengikat Cole di sebuah kursi dan memanggil Cole dengan sebutan Taxman, atau si penagih pajak legendaris. Cole ditanyakan mengenai sebuah kode untuk membuka sebuah tas, tetapi Cole tidak tahu apa-apa dan panik. Orang-orang yang menculik Cole tidak percaya bahwa Cole adalah seorang petani, berpikir bahwa Cole hanya sedang bersandiwara. Ketika Cole sudah mau mulai disiksa, tiba-tiba Seidi muncul dan menembaki dan mengalahkan semua orang di ruangan itu. Seidi langsung membebaskan Cole dan menyuruhnya mengikuti Seidi. Cole yang masih dalam keadaan panik, mau tidak mau mengikuti Seidi. Seidi membimbing Cole melalui banyak orang-orang bersenjata dan berhasil membawa Cole keluar dari goa tempat ia ditahan, lalu dia memberitahu bahwa Cole berada di Pakistan sekarang. Di luar, mobil yang mau mereka gunakan diledakkan oleh rombongan musuh yang baru datang, jadi mereka lari turun bukit dan mencuri sebuah bis mini. Kejar-kejaran pun terjadi antara Seidi dan Cole dengan orang-orang yang menangkap Cole tadi. Seidi dengan mahirnya menghabisi semua orang yang mendekati mobil mereka, sementara Cole hanya mengeluh saja, menuduh Seidi sudah berbohong, dan tidak bisa berkontribusi banyak. Di satu titik, Cole akhirnya menggunakan kaktus yang tadinya dia bawa sebagai hadiah untuk Seidi untuk membunuh seseorang, membuatnya sangat terpuruk. Kembali di gua tadi, diperlihatkan ada seorang mantan agen intelijen Italia bernama Lefek, yang ternyata adalah bos orang-orang yang menangkap Cole. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Cole, yang mereka masih beranggapan adalah si penagih pajak, padahal penagih pajak legendaris sebenarnya adalah Seidi. Lefek lalu membuat Cole menjadi target pemburu-pemburu bayaran dengan menawarkan hadiah $1 juta bagi orang yang bisa membawanya hidup-hidup. Ketika Cole dan Seidi sudah aman, Seidi menjelaskan bahwa dia adalah agen CIA dan Cole terkena perangkap yang mereka buat untuk Seidi.
Cole masih dengan kesal menuduh Seidi berbohong soal pekerjaannya, dan Seidi juga menuduh Cole berbohong soal beberapa hal karena dia sudah memeriksa latar belakang Cole. Seidi mengatakan bahwa dia sedang berada dalam misi untuk merebut sebuah senjata biologis bernama Aztec dari Levesque, sebelum Levesque bisa menjualnya ke orang lain. Karena Cole tiba-tiba muncul di sini, dia harus mengubah prioritas misinya untuk mengembalikan Cole ke tanah Amerika dulu, jadi Seidi membawa Cole menuju kenalannya di sini. Di sepanjang jalan, terlihat Cole dan Seidi terus mendebatkan tentang hal-hal bohong yang mereka saling ucapkan sebelumnya. Begitu sampai di kota, Seidi membawa Cole bertemu dengan Marco, mantan Seidi yang bekerja sebagai informan di kota ini. Melihat Marco yang sangat intim dengan Seidi, Cole merasa sedikit tidak nyaman. Seidi meminta tolong Marco untuk menyelundupkan Cole kembali ke Amerika, dan Marco pun setuju setelah Seidi membayarnya. Setelah Seidi dan Cole mengucapkan perpisahan mereka, Seidi pun pergi. Tidak lama setelah Seidi pergi, tiba-tiba ada seorang pemburu bayaran yang menembak Marco. Dia berhasil menangkap Seidi dan Cole, dan menyuruh mereka berdua berjalan mengikuti dia. Di tengah-tengah jalan, tiba-tiba ada pemburu bayaran lain yang menembak pemburu bayaran pertama dan mengambil alih Seidi dan Cole. Dia menyuruh Seidi dan Cole berjalan dan masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobilnya, dia tiba-tiba dibunuh juga oleh pembunuh bayaran lain lagi. Pembunuh bayaran ini lalu menyuruh Seidi menyetir ke tempat lain dan pakai mobilnya saja, karena mobil ini terlalu jelek. Di tengah jalan, pemburu bayaran ini ditabrak oleh sebuah mobil, yang kita lihat ternyata adalah milik pemburu bayaran paling pertama tadi. Ternyata pemburu pertama masih hidup setelah ditembak, tetapi dia sudah sangat lemah. Seidi kemudian menanyakan tujuan pemburu bayaran itu bila dia berhasil menangkap Cole, lalu mencuri mobilnya dan pergi. Di mobil, Cole baru memberitahukan bahwa mereka menginterogasi Cole, menanyakan soal sebuah kode. Seidi baru sadar bahwa tas berisi Aztec masih butuh kode akses untuk dibuka, jadi dia membuat sebuah rencana baru. Cole yang kebingungan tiba-tiba dihajar pingsan oleh Seidi. Seidi menggunakan Cole menjadi umpan dan berpura-pura menjadi pemburu bayaran yang ingin menyerahkan Cole. Dia berhasil menipu semua orang, dan ikut naik ke sebuah pesawat dengan anak-anak buah Levesque. Levesque tidak ikut karena takut terjadi sesuatu ketika tas berisi Aztec terbuka dan virusnya tiba-tiba menyebar. Di pesawat, mereka sedang membongkar tas Cole ketika anak buah Levesque melihat ada foto Cole bersama dengan Seidi. Curiga akan identitas Seidi yang sebenarnya, mereka memojokkan Seidi dan Cole dan menginterogasi mereka berdua. Seidi berhasil melumpuhkan ketua mereka dengan mengejutkannya menggunakan salah satu alat pemburu bayaran sebelumnya. Pertarungan sengit antara Seidi dan Cole dengan para anak buah Levesque pun terjadi. Seidi terkena sebuah tembakan, dan karena dia lebih mementingkan misinya, dia menyuruh Cole meninggalkannya dan kabur dengan Aztec menggunakan parasut. Karena Cole tidak seperti Seidi, dia tidak mau meninggalkannya hanya demi sebuah misi, jadi Cole mengambil tas parasut, lalu menggunakannya berdua dengan Seidi, dan mereka pun berhasil kabur dari pesawat itu. Cole dan Seidi mendarat di sebuah pulau, di mana Cole menggunakan parasutnya untuk membuat sebuah tenda kecil dan merawat luka Seidi menggunakan pengetahuannya tentang tumbuh-tumbuhan. Seidi baru pertama kali merasa lebih dipentingkan dibanding misinya, karena dari dulu di lapangan pekerjaannya, semua orang selalu mengedepankan misi mereka. Seidi pun berterima kasih kepada Cole karena telah membantu misinya dan menyelamatkan nyawa Seidi. Di adegan lain, Levesque diberi kabar tentang kegagalan misi anak buahnya, dan dia menjadi marah dan tidak sabar karena dia hanya memiliki waktu 48 jam lagi untuk mendapatkan kode aksesnya. Di malam hari, Seidi mengirim sinyal ke markasnya meminta bantuan dan kemudian berbincang-bincang dengan Cole. Seidi menemukan bahwa Cole adalah orang yang sangat pintar, terutama tentang tumbuh-tumbuhan, tetapi dia tidak berani pergi ke luar negeri, menggunakan keluarganya sebagai alasan. Cole juga menemukan bahwa Seidi menggunakan pekerjaannya sebagai alasan agar tidak memiliki hubungan serius dengan orang lain karena dia takut. Mereka pun jadi lebih mengerti tentang satu sama lain dan akhirnya berciuman. Keesokan harinya, ketika Cole sedang mengumpulkan kayu, Seidi mendengar suara mobil datang dan menyuruh Cole untuk sembunyi. Mobil yang datang ternyata berisi anak buah Levesque, dan mereka langsung menembaki Seidi. Ketika Seidi sudah tersudutkan, tiba-tiba bala bantuan CIA datang dan berhasil mengalahkan sebagian besar musuh. Salah seorang anak buah Levesque berhasil mengambil tas Aztec, dan Seidi harus memilih antara mengejar Aztec atau menyelamatkan Cole. Seidi memilih untuk menyelamatkan Cole, mengakibatkan mereka kehilangan tas berisi Aztec. Setelah itu, Seidi dan Cole dibawa kembali ke markas CIA. Di markas, Seidi dan Cole diinterogasi menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Saat interogasi, Seidi minta diberi kesempatan lagi karena dia mengaku membuat kesalahan lebih mengutamakan Cole dibanding misinya. Ketika Cole mendengar hal itu, dia jadi sangat kecewa, padahal sebelumnya dia pikir Seidi sudah berubah. Ketika mereka sudah selesai diinterogasi, Cole kemudian diberitahu lebih lagi mengenai misi Seidi. Cole melihat foto orang-orang yang telah dibunuh Seidi, dan salah satunya adalah Elena, agen Levesque yang Seidi bunuh untuk mencuri Aztec. Mereka tahu bahwa Elena memiliki kodenya, dan kode aksesnya adalah sebuah kode genetik.
Saat Cole melihat sebuah tumbuhan khusus di foto Elena, dia langsung sadar bahwa tumbuhan itulah kode akses untuk tas berisi Aztec, karena bunga itu sering digunakan untuk ritual orang Aztec zaman dulu. Dengan informasi baru ini, CIA membuat sebuah rencana untuk menjebak Levesque dengan menggunakan Cole sebagai umpan. Cole, sebagai si penagih pajak, akan berpura-pura berkhianat dan menjual Aztec kepada Levesque, dan pada saat itu mereka akan menangkap Levesque. CID tidak setuju karena ini terlalu bahaya untuk Cole, tetapi Cole mau tidak mau harus setuju, kalau tidak, Levesque bisa mengincar keluarganya nanti. CID pun akhirnya dibebas tugaskan karena kegagalannya dan Cole bersiap untuk menjalankan operasi ini. Setelah mereka mengirim sebagian kodenya kepada Levesque, Levesque tetap curiga bahwa ini adalah sebuah perangkap, tetapi mereka mau tidak mau harus pergi juga karena dikejar waktu. Pada saat itu, pembeli Aztec tiba-tiba muncul dan menuntut ikut Levesque pergi menemui Cole, agar mereka bisa langsung menyelesaikan transaksi yang tertunda ini. Sampai di lokasi, Cole diberitahu bahwa hanya ada 3 agen yang akan membantu menangkap Levesque, membuat Cole semakin tegang. Cole tetap memberanikan diri dan pergi menunggu Levesque. Sialnya, ternyata Levesque lebih pintar, dan 3 agen yang mendampingi Cole dibunuh oleh Levesque sebelum pertemuan. Salah satu agen sempat memperingati Cole untuk segera kabur, tetapi Cole kemudian mengingat CID dan percaya bahwa dia pasti akan datang menyelamatkan Cole, jadi Cole tetap di situ. Ketika kelompok Levesque sampai, keadaan lumayan tegang, tetapi Cole tetap bertingkah sebagai si penagih pajak dan berhasil mengulur waktu sedikit. Tetapi si pembeli Aztec langsung tidak sabar dan mengancam akan membunuh Cole bila tidak langsung memberikan kodenya. Di saat itulah CID akhirnya datang dan memberi tawaran baru kepada si pembeli. Dia menawarkan kode aksesnya untuk setengah dari harga yang Levesque tawarkan, yaitu $10 juta. CID sebelumnya juga sudah membuat pengumuman kepada komunitas pemburu bayaran untuk memburu Levesque dengan bayaran $10 juta. Setelah kode akses yang CID berikan terbukti asli, si pembeli langsung mentransfer uangnya dan rencana CID pun dimulai. Para pemburu bayaran langsung mengepung Levesque dan anak buahnya. Suasana menjadi sangat tegang, dan CID menggunakan kesempatan ini untuk perlahan mengambil Aztec. Saat anak buah Levesque menembak ke arah CID, baku tembak antara semua orang pun terjadi. Dengan kerjasama yang baik, CID dan Cole berhasil mengalahkan sejumlah anak buah Levesque sebelum ketua anak buahnya mengejar Cole, memisahkan Cole dan CID. Di atas, CID bertemu dengan salah satu kenalan lamanya lagi, sembari masih melawan Levesque dan anak buahnya. Di ruang mesin, Cole melawan si ketua anak buah 1 lawan 1. Perkelahian Cole merusak mesin pengatur rotasi lantai atas, membuat seluruh ruangannya berputar semakin cepat. Cole yang tidak terlalu berpengalaman berkelahi berhasil disudutkan, tetapi ketika dia nyaris dibunuh, Cole berhasil memutarbalikkan keadaan dan mengalahkan si ketua anak buah. Di atas, CID hanya tinggal perlu mengalahkan Levesque, tetapi ketika mereka berdua terlontar ke jendela karena rotasi semakin cepat, Levesque berhasil menyudutkan CID. Ketika Cole naik, dia melihat CID yang tersudutkan dan melontarkan dirinya untuk menyelamatkan CID. Levesque yang terlontar dari CID melihat Aztec di dekatnya dan mencoba meraihnya. Kaca jendela-jendela mulai pecah, membuat situasi semakin bahaya. CID berhasil meraih sebuah pistol, dan menggunakannya untuk melontarkan pilar di tengah ke arah Levesque. Dia kemudian langsung menyuruh Cole melemparnya ke arah Levesque, dan CID pun berhasil menangkap Aztec sebelum Levesque jatuh terhantam pilarnya. Setelah berhasil menyelamatkan satu sama lain, CID dan Cole berciuman. Beberapa waktu telah berlalu dan diperlihatkan bahwa CID sekarang berpacaran dengan Cole dan dibawa bertemu dengan keluarganya untuk makan siang bersama. Mereka semua terlihat sangat akrab dan menikmati kehadiran satu sama lain. Cole akhirnya memutuskan untuk pergi bersama CID mengelilingi dunia untuk mempelajari sejarah tumbuh-tumbuhan lebih lanjut demi menyelesaikan bukunya. 3 bulan kemudian, CID diperlihatkan menyetir mobil mewah untuk menemui Cole. Di bagasi mobil itu, CID mengikat seseorang yang menjadi target misinya kali ini. Cole juga habis bertemu seorang profesor untuk meneliti tentang tumbuh-tumbuhan. Mereka sama-sama berjanji untuk lebih mementingkan satu sama lain dan mengatur waktu untuk berkencan, jadi CID meninggalkan orang itu di mobil sementara dia dan Cole pergi berdua untuk menikmati sebuah pertunjukan. Terima kasih telah menyaksikan cerita film ini. Komentar di bawah bagaimana pendapat Anda mengenai film ini dan film lain apa yang ingin Anda dengar cerita ringkasannya. Berikan like jika Anda suka dengan cerita film ini dan subscribe untuk cerita-cerita film lainnya.